untuk Tengku Rian maupun Ria Rici, sebetulnya ini kan suatu kejadian yang cukup banyak terjadi di kalangan selebritis. Jadi dari mereka bahwa itu menjadi akibat yang mengganggu, itu adalah konsekuensi dari orang yang cukup populer, dan itu harus diterima saja karena nantinya akan mereda dengan sendirinya. Bayangkan bahwa keadaannya atau pemberitahuannya dilakukan di pengadilan. Pengadilan itu otomatis akan cenderung untuk mempersalahkan yang pria, dan demikian yang pria akan mempersalahkan wanita. Tapi sekarang kalau kita lihat, apakah salah? Jadi kalau terjadi perceraian, ada yang salah dan ada yang memang tidak cocok. Sekarang kita umpamakan bahwa atau kebanyakan kita lihat bahwa nafkah batin itu kebanyakan dianggap sebagai hal yang sifatnya lebih ke arah seksual. Jadi kalau misalnya memang yang wanita misalnya keinginannya berlebih, yang pria kemampuannya kurang, apakah itu salah? Itu namanya kurang cocok, tapi bukan suatu kesalahan. Bahwa akhirnya terjadi body shaming itu memang salah, walaupun kesalahannya harus kita hitung lagi, apakah kesalahan besar atau kesalahan kecil. Tapi yang terjadi yang besar kan ketidakcocokan, bukan masalah salahnya. Data itu dalam suatu perceraian itu sifatnya rahasia. Tapi kita tidak tahu ini siapa yang membongkar. Apakah persetujuan mereka berdua, mengingat bahwa mereka adalah selebritis, sehingga dengan membongkar apa yang terjadi popularitasnya naik, atau memang ada yang iseng membayar seseorang untuk membongkar rahasianya. Itu kan kita tidak tahu. Di sini kita bukan mempersoalkan pantas tidaknya, tapi mempersoalkan bahwa ini adalah pengadilan. Jadi dalam pengadilan akan membantah. Jadi kalau Ria Rici misalnya memulai, maka otomatis Rian juga membantah. Membantah juga dengan hal yang sebetulnya secara rata-rata dianggap kurang sopan, tapi tetap dilakukan demi menyanggah. Jadi itulah kekuatannya, bahwa untuk tidak dipersalahkan di pengadilan, kurang dipersalahkan di pengadilan. Ya, jadi kita kan kembali lagi tidak tahu yang sebenarnya, tapi kalau dilihat dari apa yang diucapkan dan bahwa itu tidak dibantah, malah dibantah dengan memperlihatkan kekurangan dari Ria Rici. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sangat mungkin memang satu membutuhkan lebih besar, membutuhkan gairah yang lebih besar, dan yang satu apakah karena gairahnya terlalu besar sehingga tidak sanggup, atau barangkali dia juga seringkali dikecilkan dalam hal penghasilan yang kurang. Kalau seorang pria dikecilkan dan masuk di hati, maka otomatis dia gairahnya juga kurang. Apakah ini yang jadi penyebab? Jadi penyebabnya lebih ke penyebab psikologis, bukan ke penyebab fisik. Karena itu kita lihat, ini kan kalau memang itu suatu sifatnya psikologis, ya artinya ada kekecewaan. Kekecewaan itu berakibat pada gairah seks juga. Jadi kita harus menelusuri lebih lanjut, ada apa di balik kekecewaan ini. Selain itu ada apa? Oke, mungkinnya kalau memang betul sudah ada ketidakcocokan yang terlalu besar, maka memang keadaan tidak bisa diatasi dan perceraian merupakan jalan keluar. Namun sebetulnya bisa juga kita mengambil tindak pencegahan sebelumnya.
Jadi jangan sampai ini terjadi. Termasuk jangan sampai orang tua atau mertua ikut campur. Di situ peran dari anak untuk mempengaruhi orang tuanya sendiri agar tidak banyak ikut campur, apalagi kalau masalahnya lebih merupakan keinginan dari orang tua, bukan keinginan dari pribadinya. Jadi seharusnya orang tua itu mengikuti keinginan anak apa sih, kecuali kalau itu hal yang sangat berbahaya, misalnya salah satu mau membunuh, itu kan terlalu berbahaya. Tapi kalau hal-hal biasa, seharusnya orang tua malah harus mendukung untuk terjadi persatuan antara suami dan istri. Untuk terhadap anaknya jelas akan mempengaruhi. Kita lihat kalau sudah bermusuhan, bapak dan ibu umumnya mereka menghasut anaknya untuk tidak senang pada, misalnya istrinya untuk tidak senang, ibunya menghasut untuk tidak senang pada bapaknya, bapaknya menghasut untuk tidak senang pada ibunya. Itu pada umumnya karena mereka memang betul-betul tidak senang. Jadi akan terjadi semacam hasutan. Hasutan itu pengaruhnya sangat negatif dan berakibat pada suatu konflik kejiwaan di mana dia cinta pada bapak atau ibunya dan sekaligus kesal karena dihasut oleh salah satu pihak. Jadi terjadi suatu rasa bimbang. Lalu dari luar juga saat sekarang kan cukup sering terjadi bully-bully yang ikut mempengaruhi perasaan dari anak-anaknya. Untuk Tengku Rian maupun Ria Ricci, sebetulnya ini kan suatu kejadian yang cukup banyak terjadi di kalangan selebritis. Jadi dari mereka bahwa itu menjadi akibat yang mengganggu, itu adalah konsekuensi dari orang yang cukup populer, dan itu harus diterima saja karena nantinya akan mereda dengan sendirinya.